Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Iqbal Saidan Harahap, di channel videonya Bantu Bisnismu. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Pertama-tama sebelum kita mulai, saya ingin minta maaf dulu pada teman-teman karena sudah hampir 2 bulan ini kita tidak upload video baru di channel Bantu Bisnismu ini. Kenapa? Karena kita punya, ya kebetulan ya, alhamdulillah kemarin tuh kita ada 4 penawaran yang cukup menarik, dan 4 penawaran ini berada di luar kota Malang semua. Jadi mesti satu provinsi di Kabupaten Malang, ya, dan satu lagi di Semarang di Jawa Tengah, dan satu ada yang di Jakarta dan ada yang di Banten. Jadi kami cukup intens ya melakukan kunjungan-kunjungan ke luar kota dan ke luar provinsi Jawa Timur. Sehingga ya kami fokus ke situ dulu karena sebentar lagi kan masuk bulan puasa. Jadi kami punya harapan sebelum bulan puasa itu semua kunjungan kami keluar kota itu sudah kami lakukan, sehingga nanti pas bulan puasa kami tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kota Malang. Jadi kami bisa fokus hanya menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan saja selama bulan puasa. Jadi demikian penjelasan dari saya, teman-teman sekalian. Lalu topik kali ini adalah tentang kalau misalnya kita kerja terus, mainnya kapan dong? Ya kan, kita sebagai pengusaha, kita nggak bisa kerja cuma 3 hari, 2 hari, nggak. Dalam seminggu kita mungkin bisa 7 hari kita kerja. Bahkan kalau kita kerjanya 8 jam di kantor ya, bisa jadi kita di rumah juga masih disibukkan dengan pekerjaan yang lain gitu loh. Misalnya kita mesti ngurusin keuangan, ngurusin pajak, mesti mikirin itu ya, terus mikirin penjualan gimana, strategi ke depannya bagaimana tuh. Kadang-kadang kita juga sebagai pengusaha juga masih berpikir hal-hal seperti itu, bukan cuman kita pikirkan di kantor, karena waktunya di kantor mungkin kita ngurusin tim, ngurusin yang lain ya, sehingga kita nggak punya banyak waktu untuk mikir strategik di kantor. Lalu kalau sibuk terus, mainnya kapan gitu lagi pertanyaannya kan. Nah, teman-teman sekalian, akan kita bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi teman-teman sekalian, hidup ini adalah pilihan. Jadi kita bisa memilih tentang jalan hidup kita. Kita mau jadi apa? Mau jadi orang baik atau jadi orang nakal? Mau jadi orang sukses atau jadi orang nggak sukses? Itu semuanya pilihan kita. Sama dengan di pekerjaan atau di bisnis. Kita juga bisa memilih bisnis apa yang mau kita jalankan. Ada bisnis yang bisa sekali melangkah dapat keuntungan yang besar. Ada juga yang enggak, mungkin butuh waktu untuk membangun bisnis sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Itu sekali lagi adalah pilihan bagi teman-teman sekalian. Ada orang yang bisa mungkin dengan bekerja mungkin cuma 4 jam sehari bisa menghasilkan keuntungan misalnya ya sebulannya 10 juta. Ada juga mungkin yang kerja 8 jam sehari selama sebulan gajinya cuma 1 juta atau 1,5 juta atau 2 juta. Itu semuanya pilihan teman-teman sekalian. Makanya bagi kita memiliki kemerdekaan untuk memilih. Kita memilih apa yang akan kita kerjakan. Oleh karena itu, bijak-bijaklah kita juga memilih tentang aktivitas apa saja yang akan kita kerjakan. Lebih baik pekerjaan atau aktivitas yang akan kita pilih ke depannya itu memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan kita. Jadi seperti yang saya beri contoh tadi ya, misalnya ada pilihan kerja 8 jam dapat gaji 2 juta rupiah, ada juga yang kerjanya cuma 4 jam gajinya 10 juta rupiah. Nah, Anda bisa memilih pekerjaan mana yang ingin Anda ambil, bisnis seperti apa yang ingin Anda pilih. Padahal waktunya sama kan, 24 jam. Kita punya hidup satu hari kan 24 jam. Waktunya sama, tapi uang bisa kita bawa pulang itu jumlahnya berbeda. Ya itu pilihan. Nah, untuk pilihan itu tentunya kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Contoh, misalnya ya orang kerja di perminyakan, gajinya berapa? Misalnya gaji pertamanya 10 juta. Ya tentunya dia harus kuliah yang benar, ya kan? Kuliah yang benar, terus habis itu juga dia harus ngambil jurusan yang tepat juga sama kebutuhannya di perusahaan migas, misalnya seperti itu ya. Sehingga apa? Dia bisa mempunyai peluang keterima di perminyakan. Atau juga misalnya saya pengen dapat uang gede, misalnya jadi apa? Jadi pengacara. Oke, berarti dia harus mempersiapkan dirinya untuk masuk kuliah ke kampus hukum gitu ya, kampus hukum. Terus dia mungkin juga mungkin jadi pengacara, mungkin jadi hakim, atau mungkin jadi jaksa, atau mungkin jadi ya segitulah kalau misalnya dihukum. Artinya dia bisa memilih, Anda pengen menjadi apa. Nah, oleh karena itu teman-teman sekali lagi, teman-teman harusnya tidak bisa mengeluh, tidak boleh mengeluh ya tentang apa yang sudah Anda jalankan. Kenapa? Karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Manusia memang diciptakan memang makhluk yang berpikir, dikasih akal kan, dikasih akal itu untuk bisa memilih dan bisa mana yang harus saya dahulukan, apa yang ingin saya kerjakan, seperti apa hidup saya nanti, bisa merencanakan sesuatu dan bisa melakukan sesuatu untuk melengkapi apa yang direncanakan tadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, harusnya teman-teman sekalian tidak mengeluh dengan apa yang sudah Anda menjadi pilihan Anda gitu. Anda milih jadi ini, melakukan itu tidak boleh mengeluh karena banyak teman-teman sekalian ya yang misalnya datang kita ketemuan gitu ya cerita mengeluh tentang pekerjaannya, tentang apa yang saya kerjakan, tentang apa yang mereka kerjakan itu ya, tentang bisnis apa yang mereka lakukan. Kenapa kok saya tidak bisa dapat keuntungan sekian? Kenapa saya kok seperti ini? Jadi banyak yang mengeluh. Padahal itu pilihan dia sendiri itu. Kalau misalnya saya rasa ya, kalau misalnya memang nggak cocok di bisnis itu ya cari bisnis yang lain gitu kan. Pilihan, namanya juga orang punya pilihan.
Nah, banyak orang tidak, sudah merasa nyaman di zona itu. Saya misalnya bisnisnya adalah bisnis A gitu ya. Saya pengetahuannya sudah tahu di bisnis ini cuman tahunya ini doang gitu. Nggak tahu bisnis yang lain. Tapi karena dapatnya sedikit sehingga dia banyak mengeluh, tapi dia tidak mau belajar tentang bisnis yang lain, peluang-peluang yang lain. Misalnya ada peluang bisnis C, bisnis B, itu dia sama sekali nggak pengen keluar dari zona nyamannya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka milih yang pekerjaannya cuma sedikit, jam kerjanya sedikit ya, waktu kerjanya juga sedikit, misalnya seminggu cuma berapa hari, tapi hasilnya gede. Ada pekerjaan kayak gitu, ya banyak teman-teman sekalian. Dan semuanya tadi saya bilang memang butuh perencanaan. Jadi butuh persiapan juga. Nggak bisa segujuk-gujuk langsung pengen dapat penghasilan gede. Ya mungkin kalau misalnya Bapak Anda punya perusahaan gitu kan, Anda ditaruh jadi direkturnya atau dari direktur keuangan bisa aja langsung dapat gaji gede. Tapi secara umum kan orang nggak punya privilege seperti itu. Oleh karena itu tentunya saya memilih pekerjaan apa yang bisa saya kerjakan, saya punya kemampuan dan ilmunya saya pelajari dulu, ya. Terus hasilnya gede dan waktu kerjanya cuma sebentar. Itu pilihan saya. Dan saya tidak membiasakan menunda-nunda pekerjaan teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalnya memang ada pekerjaan yang menarik, itu saya kerjakan dulu di awal. Jadi misalnya kalau ada 1 minggu ya, ada 7 pekerjaan. 7 pekerjaan ini coba saya selesaikan dalam waktu 2 atau 3 hari dulu. Sehingga saya punya banyak waktu. Misalnya saya punya seminggu tuh ada 6 hari kerja gitu ya. Saya 3 hari pekerjaan udah selesai, maka saya punya banyak waktu 3 hari sisanya ya untuk mempelajari hal-hal yang lain, hal-hal yang baru. Saya bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih produktif. Jadi ada tambahan. Kalau misalnya tadi saya misalnya gajinya ya 2 juta rupiah dalam waktu kerjanya itu 8 jam sehari, tapi kalau misalnya 1 hari saya bisa mengerjakan udah selesai pekerjaannya dalam waktu 4 jam, maka dalam waktu 4 jamnya saya bisa melakukan hal yang lain. Saya bisa belajar hal-hal yang baru, saya bisa menambah masukan mungkin dengan ya apalah. Artinya kita mesti punya waktu luang 4 jam dalam sehari. Jadi seminggu 6 hari kita punya waktu 4 dikali 6. Dan teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman sekalian ya lihat media sosial saya ya di Instagram gitu ya. Dulu saya main Facebook, tapi sekarang udah agak jarang, lebih sering di Instagram. Nah, di Instagram saya kan kelihatannya kan main-main terus gitu loh. Saya main ke sini, main ke situ, melakukan ini, jalan-jalan ke sini, makan sama teman-teman di sini, makan sama keluarga di situ. Jadi kelihatannya main-main terus. Iya. Kenapa kok saya bisa main-main? Karena pekerjaan saya sudah selesai di awal, seperti saya bilang tadi. Jadi ya, saya membiasakan itu pekerjaan itu dalam waktu 1 bulan itu bisa selesai di 1 minggu pertama. Ya, jadi kalau saya punya pekerjaan besar, coba 1 minggu pertama atau 2 minggu pertama itu saya sudah bisa kelar. Sehingga dalam waktu 2 minggu lainnya itu saya punya waktu luang lebih banyak. Saya bisa main sama keluarga, saya bisa main sama teman, saya bisa melakukan kunjungan ke sana, bisa mengunjungi teman di sini, bisa jenguk orang yang sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian lihat media sosial saya misalnya main terus gitu ya, itu bukan berarti saya nganggur, nggak punya kerjaan. Enggak, tapi karena pekerjaan saya sudah selesai duluan di awal, baru saya bisa main. Tantangan bagi para pengusaha adalah memang manage waktu. Manage waktu ini penting teman-teman sekalian ya, karena banyak pengusaha yang gagal di bisnisnya karena tidak bisa manage waktu. Ya dia misalnya punya 10 pekerjaan diencrit-encrit gitu. Hari pertama diselesaikan cuma 1, hari kedua cuma 2, hari ketiga cuma 2, sehingga sampai 6 hari itu 10 pekerjaan bisa selesai. Jadi encrit-encrit. Ya dengan demikian ya dia akan selamanya berada di kantor gitu loh, hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dia yang sudah ada dan nggak ada peluang lagi untuk bertumbuh, nggak ada ruang lagi untuk bertumbuh, nggak ada waktu lagi untuk mempelajari hal-hal baru. Kenapa? Karena waktunya semuanya habis dipakai untuk rutinitasnya dia. Pun ada juga yang pengen kelihatan keren, jadi main ke sana, main ke sini, tapi pekerjaannya belum selesai. Ya akhirnya ya pekerjaannya berantakan juga. Ya pekerjaannya belum selesai, ditinggalkan ke karyawannya garap, karyawannya nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Terus dia sibuk main keluar, nggak bisa dihubungin, akhirnya perusahaannya berantakan. Banyak nggak yang seperti itu? Ya lumayan banyak juga. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pesan saya pada teman-teman, baik teman-teman yang masih bekerja sebagai karyawan maupun teman-teman yang mengambil peran sebagai seorang pengusaha, adalah untuk menyelesaikan pekerjaannya di awal dulu, baru kemudian main. Nggak apa-apa main, kita ya yang punya hak main, bisa main apapun yang kita mau. Kita punya hobi misalnya sepedaan, kita punya hobi motocross, kita punya hobi mobil, nggak ada masalah. Yang penting pekerjaannya kelar dulu di awal. So teman-teman sekalian, pesan saya kepada teman-teman semuanya ya, yang baik yang masih berperan sebagai seorang karyawan maupun yang mengambil peran sebagai seorang pengusaha, pesan saya adalah selesaikan dulu semua pekerjaan Anda di awal waktu. Ya, di awal waktu. Misalnya 1 bulan, coba 1 minggu pertama atau 2 minggu pertama pekerjaan sudah selesai, sehingga teman-teman bisa mengeksplor hal-hal baru lainnya. Jadi demikian teman-teman sekalian, mungkin cuma sedikit yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat saya pribadi sebagai pengingat. Saya mundur diri dulu, sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Wassalam.